masuk ke era kerajaan Islam. Era kerajaan Islam itu ada di abad 18. Ada di abad 18 itu ada catatan babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi itu tulis dari tahun 1814 sampai 1823. Di sana ada namanya Selat Centini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini kebetulan saya ditemani sama Lia, sama Indri, sama Putri, sama teman. Indra. Kebetulan baru sampai dari Tasik, nggak bisa masuk ke Jabodetabek kemarin. Jabodetabek. Katanya agak susah ngurus surat-surat masuknya. Yes, betul. Kita mau ngobrol apa hari ini? Meneruskan pembahasan kemarin Yang wabah di Nusantara. wabah di Nusantara. Bapak kan kemarin ngejelasinnya tentang wabah di dunia, internasional pandemi yang di Indonesia ada apa enggak, terus gimana ikhtiar dan tawakalnya. Ikhtiar dan tawakalnya. Ini pertanyaannya. Ini saya host apa langsung? Dapat Ngobrol aja ya, ngobrol Yes. aja. Kemarin kita sudah cerita wabah di dunia. Oh gimana? Terus bertanya gimana? Di Indonesia pernah ada wabah nggak gitu kan? Ada wabah Yes. nggak? Kalau dari peninggalan sejarah yang saya baca dari literatur itu sebetulnya agak kurang datanya gitu, sumber datanya agak kurang yang ditemukan para ahli sejarah gitu. Apakah di Indonesia pernah ada wabah gitu. Tapi kalau dibaca dari peninggalan relief, naskah kuno, kitab-kitab dan sebagainya, di sana banyak bercerita tentang penyakit atau wabah. Di zaman dulu penyakit disebut wikara, dari bahasa Sanskerta, wikara. Kalau kita lihat dari relief Karma Wibangga yang ada di kaki Candi Borobudur, di sana bercerita tentang wabah tikus yang menyerang para petani, gitu. Tapi pertanyaannya, wabah tikus yang saat itu hanya menyerang petani kah? Atau plus membawa penyakit? Nah, di sana tidak disebutkan atau tidak diceritakan gitu di relief itu. Lalu ada relief Wiharu. Relief Wiharu itu di masa Mataram kuno, terus masa Majapahit di tahun 1303 itu ada namanya Prasasti Balawi. Terus Prasasti Biluluk di tahun 1350 juga. Bandosari itu 1360. Terus prasasti Madawapura itu di abad ke-14. Dari semua relief itu, dari semua prasasti itu hanya menceritakan pernah ada wabah tikus yang menyerang petani. Tapi apakah menyerang ke manusia juga? Itu tidak diceritakan di sana. Terus kalau kita lihat dari naskah kuno, itu ada nama Kidung Sudamala. Kidung Sudamala itu ada di abad 13. Abad 13 itu menceritakan Sadewa. Sadewa itu putra terakhir dari Pandawa yang meruat Durga, ceritanya gitu. Durga diruat, lalu diganti nama, diberi nama dengan Sudamala. Sudamala artinya bersih, Mala artinya penyakit. Jadi artinya bersih dari penyakit gitu. Jadi kalau punya penyakit diruat ganti nama. Sering gitu. Nah, semuanya kayak gitu juga Pak. Iya. Mungkin berat nama di sini. Iya. Beratan nama. Ya itu metode para leluhur lah ya, para leluhur. Tapi apakah boleh ganti nama nanti secara agama? Nanti kita bahas di episode selanjutnya insya Allah ya, insya Allah. Apakah boleh ganti nama? Gitu, ganti nama. Boleh. Boleh, tapi ngomongnya jangan lupa. Itu nanti kita bahas di apa? Di pertemuan berikut aja. Kita bahas masih wabah ini maksudnya. Masih wabah. Terus masuk ke era kerajaan Islam. Era kerajaan Islam itu ada di abad 18. Ada di abad 18 itu ada
catatan Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi itu tulis dari tahun 1814 sampai 1823. Di sana ada namanya Serat Centini. Nah, Serat Centini ini semacam ensiklopedi penyakit dan obat gitu. Tapi apakah Serat Centini ini menunjukkan ada penyakit saat itu? Itu pun tidak ada gitu, tidak menyebutkan itu. Cuman isinya ini ada beberapa penyakit, ini obatnya gitu aja di Serat Centini itu. Lalu ada namanya Serat Kauruh Jampi Jawi di tahun 1831. Itu berisi daftar penyakit-penyakit plus obatnya juga, tapi bentuknya jamu. Ya mungkin Serat Centini itu sama. Serat Centini ya bentuk obatnya pasti jamu-jamu kan itu. Kan nggak mungkin tablet kan. Belum ada dokternya. Obat warung belum modern. Sing gitu, pastinya pasti jamu. Lalu kalau dari sekian naskah yang ditemukan, ada satu naskah itu dari kerajaan dari masa kerajaan Airlangga, itu namanya ada naskah Calon Arang. Mungkin di naskah ini yang paling jelas menunjukkan bahwa ada wabah saat itu. Namanya apa? Pun tidak secara jelas disebutkan gitu, tidak secara jelas disebutkan. Atau saya belum sampai sana bacanya. Saya nggak tahu juga apakah disebutkan secara jelas atau tidak di Calon Arang. Tapi menurut literatur yang saya baca itu, naskah ini yang paling jelas bahwa pernah ada wabah di zamannya kerajaan Airlangga. Jadi saking bahayanya, jadi kena pagi meninggal sore, kena sore meninggal pagi. Jadi saking cepatnya wabah itu menyerang manusia dan tidak tertangani saat itu, gitu. Nah itu sekilas saja dari wabah-wabah yang ada di Nusantara. Terus di tahun 1918 flu Spanyol yang kemarin kita bahas itu, apakah masuk ke Nusantara juga? Kemungkinan iya, karena di saat itu Indonesia udah kemasukan pedagang asing. Iya kan, pedagang asing. Kasukan setannya. Kesurupan apa? Kemana? Kesurupan kolonial gitu ya. Ya gitu. Kemungkinan juga ya di tahun sebelumnya waktu zaman wabah Black Death itu pernah masuk ke Nusantara nggak? Kemungkinan iya juga gitu. Kemungkinan iya. Karena ekspedisi perdagangan penjelajahan dunia itu sudah dimulai. Sudah sampai ke Indonesia gitu. Kira-kira itu sih kalau di Indonesia ya sampai sekarang terakhir ini ya kita alami hari ini ya corona ini COVID-19. Semoga cepat selesai ya. Selesai. Iya. Boleh nanya-nanya nggak Pak? Kan Kagak boleh. Satu pertanyaan satu Ini juta. saya haus masalahnya pertanyaan terus. Pertanyaan 1 juta. nanya nggak Pak? Itu kan wabahnya yang tadi disebutkan. Kalau yang saya pernah tahu waktu masih sekolah SMP SD itu kan ada flu burung kayak gitu tuh masuk wabah nggak Pak? Flu burung. Itu bukan pandemi kan? Bukan. Ya maksudnya wabah. Cuma bukan pandemi. Cuman terus dibedakan apakah ini masih menyebarnya cepat dan luas atau tidak gitu. Apakah disebut wabah? Tetap wabah. Cuma skalanya aja ya. Ya skalanya aja ya tetap wabah. Wabah kan macam-macam, ada yang dari maksudnya kayak tadi cakan tikus nyerang petani, ada juga belalang nyerang petani juga, lahan pertanian. Iya. Belalang. Terus ulat gitu-gitulah, itu termasuk wabah. Tahu. Jauh. Halus pagi. Nah, kalau di masa kayak gini Pak, ikhtiar dan tawakalnya baiknya gimana? Ikhtiar dan tawakalnya. Bisa tanya balik ya. Ikhtiar dan tawakal yang dipahami teman-teman itu apa? Indah deh. Ikhtiar itu berusaha Terus sekuat tenaga kita. Nah, baru tawakalnya itu setelah ikhtiar itu kita pasrahkan usaha kita itu kepada Allah gitu. Terakhir kalau tawakal mah gitu. Kalau ikhtiar mah usaha kita di awal gitu. Ikhtiar. Dengan maksimal kalau menurut saya. Nah, kalau misalkan ada prinsip gini,
Allah kan mau pemberi rezeki. Allah mau pemberi rezeki. Kalau memang Allah mau ngasih rezeki, saya diam aja pasti datang rezekinya. Iya. Gimana? Itu kan rezeki ada dua. Ada rezeki yang bisa di ikhtiar, ada yang emang min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Gitu. Iya, menurut saya. Penjelasannya bagus. Banyak dari kalangan ada beberapa pendapat yang mengatakan Allah mau pemberi rezeki. Kalau emang Allah mau ngasih rezeki ya kasih aja gitu, tanpa harus berusaha gitu, tanpa harus ikhtiar. Tapi ada juga berpendapat ya ikhtiar dulu, baru berharap Allah ngasih rezeki ke kita gitu. Pertanyaan yang kemudian adalah ini dilakukan barengan atau tidak? Terus prosesnya gimana? Kan gitu. Nah iya, tadi jawaban ini bagus. Ikhtiar ada dua. Apa namanya tadi? Rezeki. Hah? Kalau rezeki itu ada dua. Ya rezeki yang bisa yang harus ikhtiar dan min haitsu la yahtasib itu yang tidak disangka-sangka itu. Jadi disangka-sangka. Terus Iya. jadi nomplok gitu ya. Iya. Jadi disangka-sangka kan. Disangka-sangka pokoknya. Kayak kita umroh. Nah, itu udah disangka-sangka. Kayak jodoh. Kayak jodoh. Jadi Iya. Terus kaitan sama di tengah pandemi ini gimana? Kan kita nggak boleh keluar, nggak boleh ibadah Iya. di masjid kemarin ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Itu gimana? Teh Putri. Mulai Mulai saya. serahkan Jadi langsung gitu. serahkan ke server lain ya. Yang lain. Iya. Itu gimana? Gimana ulang lagi. Ya ikhtiarnya itu gimana? Di tengah pandemi itu kan kita nggak boleh keluar. Nggak ya boleh keluar tapi pakai protokol kesehatan. Kemarin apalagi nggak boleh ke masjid, nggak boleh kumpul-kumpul di tempat ibadah dan sebagainya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Gitu. Itu sudah betul atau tidak? Ya, kalau menurut saya sih itu udah betul Pak. Salah Udah satu betul. bagian dari ikhtiar secara lokal. Lokal. Se-Indonesia. Iya. Kalau ikhtiar udah itu udah benar karena kan itu kan yang ngasih aturan seperti itu juga kan pemerintah. Konsultasi dulu juga kan sama dokter, para dokter di Indonesia. Nggak mungkin kan pemerintah ujuk-ujuk ngasih kayak begitu. Terus juga udah runcingan juga sama para petinggi agama, pemuka-pemuka agama. Jadi menurut saya itu sudah termasuk ikhtiar juga. Sudah termasuk ikhtiar. Ya. Jadi gini. Ikhtiarnya gimana gitu? Ikhtiarnya gimana? Dulu ada cerita gini, ada cerita. Kok saya yang cerita lagi? Nggak kamu dong. Ayo lah, bebas cerita lagi biar seru. Ada cerita sahabat Sayyidina Umar. Sahabat Sayyidina Umar itu sedang jalan nih di sebuah lorong lah, sebuah jalanan gitu, sebuah jalanan di sana ada sekelompok pemuda yang lagi nongkrong-nongkrong, yang lagi ngobrol-ngobrol di pinggir jalan gitu. Lalu Sayyidina Umar menghampiri, ditanya sama Sayyidina Umar, tanya, kenapa nggak kerja? Karena kami ya tawakal sama Allah. Nanti kalau Allah mau ngasih rezeki kasih aja gitu. Menunggu jadi. Iya. Terus lalu jawaban dari Sayyidina Umar, tawakal itu seperti petani. Tawakal itu seperti petani. Maksud petani ya Anda bertanam dulu, nani dulu, lalu mengharapkan hasilnya panen. Nah, hasil panen itu adalah tawakal gitu. Jadi ada prosesnya dulu. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, ya tawakal itu kayak petani, bertani dulu, nanam dulu, baru mengharapkan hasilnya. Nah, itu namanya tawakal. Nah, itu Sayyidina Umar. Dulu ada seorang guru namanya Ibrahim bin Adam. Nah, Ibrahim bin Adam ini asalnya dari Balkhi. Balkhi itu di daerah Khurasan. Khurasan itu kebetulan ayahnya bukan pemuka ya, seorang tokoh di sana lah, seorang tokoh Khurasan.
Khorasan itu di sekitar Afghanistan kalau sekarang. Beliau punya murid namanya Syakik Al-Baqi juga, namanya Syakik Al-Baqi. Syakik Al-Baqi ya dinisbatkan ke tempat dia lahir, wilayah Al-Baqi, Syakik Al-Baqi. Dia seorang pengusaha, Syakik Al-Baqi ini seorang pengusaha kaya. Berguru sama Syekh Ibrahim bin Adam. Nah kemudian Syakik Al-Baqi ini izin matur ke Ibrahim bin Adam, saya izin keluar untuk berdagang. Oh iya, diizinkan sama gurunya, diizinkan tidak tulis. Tapi selang sehari atau 2 hari, kembali lagi gurunya. Lalu Syekh Ibrahim bin Adam ini kaget juga, bukan kaget ya. Kenapa balik lagi gitu? Kenapa pulang lagi? Karena setahu dia perjalanan dagang itu paling cepat itu sekitar 1 minggu. Di saat itu ya, karena belum ada kereta, belum ada pesawat segala macam, kendaraan mesin. Ditanya kenapa pulang lagi? Iya, di tengah jalan saya bertemu dua ekor burung. Yang satu patah sayapnya. Nah, ketika si burung yang satu patah sayapnya, lalu datang burung yang lain. Burung yang lain mengambil ngasih makan ke burung yang patah sayapnya. Lalu saya berpikir orang patah sayapnya aja ada rezekinya, berarti saya nggak perlu kerja juga, saya mau khusus aja di masjid gitu, khusus ibadah saja, kata Syakik Al-Baqi. Sebelumnya guru itu menjawab, ketika si burung yang patah sayap itu dikasih makan sama burung yang lain, kata gurunya, ya itu perbuatan yang baik gitu, perbuatan yang baik. Tapi kemudian ketika Syakik Al-Baqi mengatakan bahwa dia akan berhenti kerja karena melihat burung yang patah sayapnya pun dapat rezeki dari burung lain yang sehat. Lalu si guru bilang begini, kamu kok gimana, niru kok yang patah sayapnya, niru tuh yang sehat gitu. Ya, niru yang sehat, niru itu yang mengasih, kok mengharap dikasih gitu. Lalu si guru itu menyampaikan sebuah hadis itu, Yadul Ulya khairun min yadil sufla. Artinya deh kemarin artinya. Subtitle di bawah. Yadul Ulya khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi lebih baik ngasih kan. Makanya apa susahnya sih gitu, ngambil contoh yang guru yang sehat gitu, maksud Syekh Ibrahim bin Adam gitu. Kenapa yang ngambil contoh kok malah yang patah sayapnya? Terus proses ikhtiarnya Pak kalau dalam kondisi ini tuh gimana baiknya? Ikhtiar dalam kondisi Saat ini kondisi pandemi kayak gini. Proses ikhtiar di saat pandemik gitu ya. Yes. Keluar ada wabah, di dalam aja nggak berproses sama sekali. Ya nggak kerja, nggak ada penghasilan, nggak belajar, dalam artian. Mas kalau batuk gini, jangan begini. Nggak apa-apa. Kita tetap protokol kesehatan ya, ini jaraknya jauh-jauh. 1 meter. Iya tetap pakai protokol kesehatan itu. Ya prosesnya ya dijalani, protokol kesehatan dijalani, baru tawakal. Itu yang sebetulnya jadi pesan agama gitu, pesan agama. Kalau memang mau merubah sesuatu ya harus dirubah dulu dirinya gitu. Kalau ada penyakit ya diobatin. Tidak, ini tawakal aja. Ya nggak bisa gitu. Tingkat religiusitas seseorang itu tidak Berbeda-beda. pertama berbeda. Ya. Kedua, tidak menjamin untuk tidak kena penyakit. Karena yang berlaku di dunia adalah hukum sunatullah. Ada penyakit, siapapun bisa kena. Kecuali Allah menakdirkan, Allah mengendaki orang itu tidak kena, siapapun itu. Iya kan? Sejarah yang lain udah diungkapkan kan, bahwa di zaman sahabat pun banyak sahabat yang kena. Lalu di abad pertengahan yang kena siapa? Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani itu pengarang kitab Bulughul Maram. Bahkan 3 anaknya itu
meninggal karena wabah saat itu. Ibnu Hajar Asqalani. Yang terkenal lagi terdampak saat itu siapa? Abu Aswad Ad-Duali. Abu Aswad Ad-Duali itu tokoh penggagas ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu gramatikal Arab ya, ya Andra? Iya. Bahasa Arab. Jadi kalau kita mau belajar ilmu nahwu, gramatikal Arab itu ada namanya ilmu nahwu. Nah penggagas awalnya itu namanya Abu Aswad Ad-Duali. Nah beliau juga kena wabah. Nah, kalau dibandingin sama kita, tingkat religiositas saya kan sama apa ya kan? Iya. Iya. Jadi itu bukti bahwa sunatullah itu berlaku kecuali bagi orang-orang yang dikehendaki sama Allah. Nah bagi kita gimana? Ya usaha pencegahan, merubahnya gimana? Disebutkan sama Allah di surat Quran surat Al-Araf di ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Tapi jangan dianggap bahwa ketika kita sudah berusaha di sana mengubah hidup kita, mengubah diri kita ke arah yang lebih baik, lalu hasilnya adalah kita yang menentukan. Hasil akhirnya tetap Allah. Apakah itu berhasil atau tidak, Allah yang menentukan. Gitu. Kalau hasil akhirnya menganggap bahwa itu adalah hasil usaha kita dan berdoa kepada Allah, tetap ada proses berdoanya, tapi kita menganggap karena saya berhasil karena saya berusaha dan saya berdoa sama Allah. Nggak gitu juga. Tetap berusaha mengharap sama Allah, hasil akhirnya terserah Allah. Lalu setelah itu ya, ketika kita mau berubah, ya berdoa lah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Surat Al-Mu'min ayat 60. Artinya berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Tawakal lu sama ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu. Ya. ikhtiar dulu. Berdoa dulu, Kalau- ikhtiar dulu, baru tawakal. Iya. Iya kan? Ikhtiar dulu. Empat. Iya. Ikhtiar, tawakal, itu ada satu lagi yang masalah doa. Jadi tiga apa ya? Tiga Item. 3 elemen. elemen itu saling bersinergisitas gitu. Doa, Ikhtiar. Iya. doa al-mu'min astajib lakum itu. Ikhtiar, Tawakal. terus tawakal. Tawakal itu yang kemudian menyerahkan semua hasil akhirnya kepada Allah. Gitu. Hasil akhirnya kepada Allah. Karena ikhtiar itu adalah bentuk perbuatan lahir, tawakal itu perbuatan batin. Nah, terkait tawakal, di dalam Quran disebutkan di surah Al-Imran ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kalian sudah membulatkan tekad, maka bertawakal sama Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Tawakal. Gitu, tawakal padanya. Jadi ikhtiar itu perbuatan fisik, perbuatan lahiriah, tawakal itu perbuatan hatinya. Nah, dari ketiga elemen itu saling bersinergitas. Gitu, sinergitas. Doa, ikhtiar, tawakal. Satu paket. Satu paket. Satu paket. Nggak dijual terpisah. Tidak. Tidak bisa ada rumah. Udah nggak usah dikunci. Kalau mau kemalingan aja. Berarti itu tawakal ya Pak? Itu tawakalnya, tapi ikhtiarnya nggak dijalanin. Padahal Allah sendiri menyebutkan itu ada peristiwa kan, peristiwa apa? Ada cerita orang naruh unta mau masuk ke masjid kalau nggak salah, terus nggak dicancang, kata Allah diikat, dicancang atau diikat. Kata Nabi itu iktilha wa tawakal, ikat dulu baru tawakal gitu. Kalau rumah jadi kunci dulu ya baru tawakal. Kalau misalnya tawakal aja, kalau mau hilang aja. Udah pas pulang hilang. Kabur. Itu namanya sedekah itu Pak. Iya, ada prosesnya ya, semua ada prosesnya ya. Mau belajar ada proses belajarnya, mau pintar ya ada belajar segala macam yang ngaji gitu lah. Ya kira-kira gitu. Nah sekarang kan bentar lagi Idul Adha nih Pak.
kaitannya sama cerita Nabi Ismail yang kalau dikorbankan untuk disembelih. Kalau untuk itu kan ceritanya udah banyak. Nah kalau di Ka'bah itu kan ada Hijr Ismail, itu tuh sama makam Ibrahim. Nah itu tuh sebenarnya memang makamnya beliau di sana atau gimana cerita sebenarnya soal dua itu, makam Ibrahim sama Hijr Ismail? Makam Ibrahim sama Hijr Ismail yang di sekitaran Ka'bah itu ya? Ya mungkin karena banyak yang belum tahu juga ceritanya seperti saya. Gak percaya gitu. Yang seperti tadi Mbak Indi bilang kan bentar lagi mau Idul Adha. Cara pilih hewan kurban yang baik dan benar gimana, yang sesuai dengan syariat Islam juga. Yeay. Insya Allah. Siapa tahu kita atau yang nonton bisa berkurban dan jadi Amin. tahu ilmunya. Amin ya Allah. Yang punya duit. Amin ya, mudah-mudahan. Lihat dulu, Pak. Ya mudah-mudahan ada rezeki. Dulu barangkali Doa dulu Pak, doa dulu baru Doa. nanti Nah, insya Allah niatnya ya. sudah dicatat sebagai kebaikan lah. Mudah-mudahan besok gajiannya nggak telat. Amin. Amin amin, mudah-mudahan rezekinya lah kita bisa korban bareng-bareng. Amin. Amin. Makam Ibrahim sama Hijr Ismail. Nah, makam Ibrahim di sana itu bukan makam, bukan Bukan makom kuburan. bukan makam kuburan, tapi itu petilasannya Nabi Ibrahim. Nah, begitupun yang Hijr Ismail. Hijr Ismail apa di sana juga makamnya Nabi Ismail. Ya. Terus gimana terkait sama prosesi kurban dan sebagainya di saat itu ya, prosesi kurban di awal. Terus sama kaitan Idul Adha, terus bagian dari cara milih kurban gitu ya. Itu ada kambing, sapi, unta. Boleh nggak kurban pakai ayam? Setiap hari berkorban dong ibu-ibu. Kalau pakai perasaan, Oh, betul. Permasaan. Itu malah lebih dari itu. Ya besok aja lagi. Besok lagi. Ini udah agak malam juga. Makasih ya, mohon dikoreksi bagi teman-teman yang mau silaturahim dan Samu rasa silakan ketik komen di situ aja di bawah ini. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.